Ada-ada saja pola pikir manusia di dunia. Salah satunya adalah gerakan untuk melegalkan prostitusi atau pekerjaan seks, di mana gerakan ini memperoleh daya tarik tahun lalu dan kemungkinan akan berlanjut pada tahun 2023 ini. Karena legalisasi telah dicoba berkali-kali di seluruh dunia di setiap negara dalam berbagai bentuk selama beberapa dekade dan selalu gagal. Jelas gagal karena gerakan ini bertentangan dengan pri kemanusiaan. Kata mereka, dekriminalisasi penuh, dekriminalisasi de facto melalui zona toleransi atau kebijakan non penuntutan, dan legalisasi semuanya gagal memberikan manfaat yang dijanjikan. Bukankah ketika larangan dicabut, perdagangan seks dan aktivitas perdagangan meroket? Begitu pula pelanggaran terhadap mereka yang diperdagangkan. Kerugian tingkat masyarakat dan kemarahan publik terus meningkat di setiap negara. Sementara penegakan perdagangan manusia dan pendampingan korban terus dirusak. Dan stigma terhadap korban perdagangan seks tetap utuh. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara yang melegal dan mengilegalkan prostitusi di negaranya. Berikut sejumlah negara tersebut. Prostitusi adalah topik perdebatan terus-menerus di seluruh dunia, dengan beberapa negara mengambil pendekatan yang lebih liberal terhadap praktik tersebut dan yang lain mengadopsi sikap yang lebih konservatif. Faktanya, hanya ada 20 lebih negara di dunia yang sepenuhnya melegalkan prostitusi. Negara-negara ini termasuk Australia, Bangladesh, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Eritrea, Jerman, Yunani, Hongaria, Libanon, Mozambik, Belanda, Selandia Baru, Panama, Peru, Sierra Leone, Swiss, Turki, Uruguay, dan Venezuela. Di negara-negara ini, pekerja seks diatur dan diakui sebagai profesi yang sah secara hukum. Pelacuran adalah legal dan pekerja seks dapat beroperasi di area yang ditentukan atau rumah bordil tanpa mereka merasa takut. Di beberapa negara seperti Jerman dan Belanda, pekerja seks diharuskan mendaftar ke pemerintah dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin untuk memastikan keselamatan mereka dan keselamatan klien mereka dari penyakit yang menular.
Legalisasi prostitusi di negara-negara tersebut seringkali dipandang sebagai cara untuk melindungi pekerja seks dari eksploitasi, kekerasan, dan penyakit. Dengan membawa pekerjaan seks keluar dari bayang-bayang dan menjadi terang, negara-negara ini percaya bahwa mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman baik bagi pekerja seks maupun klien mereka. Namun praktik prostitusi masih sangat kontroversial bahkan di negara-negara yang dimaksudkan tadi. Sementara beberapa negara telah sepenuhnya melegalkan prostitusi, yang lain memilih untuk melegalkan sebagian, mengizinkan kerja seks dilakukan dalam kondisi tertentu. Saat ini ada 63 negara di dunia yang melegalkan sebagian prostitusi. Negara-negara ini memiliki berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur industri seks. Beberapa di antaranya lebih liberal daripada yang lain. Di negara-negara ini, pekerja seks dapat bekerja secara legal di area yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti di rumah bordil, dan diharuskan mendaftar ke pemerintah. Namun, prostitusi di luar wilayah tersebut adalah ilegal dan dapat mengakibatkan denda atau dipenjara. Selain itu, beberapa negara telah menerapkan undang-undang yang mengkriminalisasi pembelian layanan seks, yang melarang klien melakukan aktivitas seksual dengan pekerja seks. Pendukung legalisasi parsial berpendapat bahwa hal itu memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pekerja seks dan memungkinkan regulasi industri seks yang lebih besar. Namun para kritikus berpendapat bahwa hal itu dapat menyebabkan peningkatan perdagangan dan eksploitasi manusia, serta melanggengkan stigmatisasi terhadap pekerja seks itu sendiri. Adapun 63 negara di mana prostitusi sebagian legal adalah Aljazair, Antigua, dan Barbuda, Argentina, Austria, Belgia, Benin, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Republik Afrika Tengah, Chili, Costa Rica, Kuba, Siprus, Republik Ceko, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Republik Dominika, Timor Leste, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finlandia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Italia, Pantai Gading, Jepang, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Luxembourg, Macau, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Meksiko, Monaco, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Polandia, Portugal, Republik Makedonia, Rumania, Senegal, Singapura, Kepulauan Solomon, Sudan Selatan, Spanyol, Tajikistan, Thailand, Bahama, Togo, Trinidad dan Tobago, Inggris Raya, dan Zambia. Itulah 63 negara di mana prostitusi sebagian legal. Namun dalam pembahasan kali ini, tim Sisi Gelap Dunia menyimpulkan bahwa pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan haram. Jangan dilegalkan, karena kondisi tersebut akan membawaki manusia ke dalam kebinatangan dan justru akan merusak garis keturunan manusia itu sendiri.
lalu meningkatkan perdagangan manusia. Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Silakan request negara mana yang akan kami bahas di video selanjutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.